Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang budiman di seluruh penjuru tanah air maupun di mancanegara yang menyimak acara ini, seperti yang kita maklumi bahwa Rasulullah mengisyaratkan orang yang paling ajaib adalah manusia yang paling kuat imannya. Dia tidak pernah rugi, diberi nikmat dia bersyukur, syukur jadi kebaikan, diberi ujian dia bersabar, maka sabar jadi kebaikan. Tidak ada satupun kejadian kecuali menguntungkan bagi orang yang kuat iman. Namun demikian, hal yang seperti diharapkan itu selalu membutuhkan ilmu dan membutuhkan proses. Tidak usah heran, untuk mencapai derajat ahli syukur memerlukan ilmu dan perjuangan. Demikian pula untuk bisa bersabar menghadapi kehidupan ini dibutuhkan ilmu dan kegigihan melatih diri. Kita maklumi seperti yang diungkapkan kemarin, untuk mencapai derajat manusia terbaik tidak hanya dengan seperti membalikan tangan. Kalaupun dikatakan untuk menjadi pasukan khusus, latihannya juga harus khusus, berat, dan akhirnya pun mendapat predikat yang khusus pula. Kalau ingin latihannya sangat sederhana dan ringan-ringan, tidak salah, tapi tentu derajat yang dicapainya pun sesuai dengan perjuangan dan pengorbanannya. Apalagi Allah pun menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang gigih bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah pun lebih bersungguh-sungguh lagi menuntun jalannya. Nah saudaraku, berikut ini kita baca surat At-Taghabun ayat 11 sampai 18. Bagi yang memiliki Al-Quran di sekitarnya, alangkah baiknya jikalau turut bersama menyimak. Ini ayat yang membuat mudah-mudahan kita semakin mengerti bagaimana menyikapi kesulitan yang ada. Surat ke-64 ayat 11 yang berkaitan dengan kehati-hatian terhadap kehidupan duniawi ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya
akan memberikan petunjuk di hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal hanya kepada Allah saja. Hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal hanya kepada Allah saja. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, pasanganmu, dan anak-anakmu ada yang menjadi cobaan, menjadi musuh bagimu. Maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkannya dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran,
mereka itulah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasana إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah adalah Maha Pembalas Jasa. Allah Maha Pembalas Jasa, lagi Maha Penyantun. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah yang Maha Perkasa, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Saudaraku sekalian, alangkah indahnya dan beruntungnya orang-orang yang diberikan kecintaan terhadap Al-Quran dan memahami artinya serta bisa memandunya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, para pendengar yang budiman, apa yang terasa sesudah mendengar ayat-ayat ini? Satu, ketahuilah, tidak ada satupun kejadian yang luput dari kekuasaan Allah. Tidak satu helai rambut kita jatuh tanpa izin Allah. Tidak ada satupun nyamuk yang menggigit tanpa izin Allah. Tidak ada satupun bom yang meledak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun semut hitam yang berjalan di malam yang kelam di atas batu yang hitam kecuali Allah pasti Maha tahu, karena setiap makhluk sempurna dalam genggaman Allah yang Maha Gagah, Maha Perkasa. Dan jikalau kita menghadapi kejadian dengan penuh keimanan seperti yang diungkap pada hari kemarin, bahwa setiap kejadian yang sudah terjadi itu pasti takdir Allah. Jangan mengatakan, lau andai kata ini begini, andai kata begitu. Tidak, katakanlah sudah menjadi takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jikalau kita menyikapi setiap ujian penuh dengan keimanan, niscaya Allah akan memberikan tuntunan di hati kita yang membuka pintu hikmah dari kejadian dan memandu ujian bisa menjadi pengangkat derajat. Oleh karena itu, jikalau kita ditimpa ujian, maka bergeraklah sekuat tenaga untuk lebih taat kepada Allah. Perbaiki diri, apa yang Allah sukai kejar, dan apa yang tidak Allah sukai tinggalkan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya mengandalkan kemampuan kita. Tanpa tuntunan Allah, tidak jarang solusi yang kita buat menjadi masalah baru.
Kita pun harus tahu bahwa ujian dalam keluarga pasti ada, dari pasangan, istri, suami, anak. Namun panduannya telah Allah berikan. Yang pertama, maafkan, maafkan, maafkan. Kita harus menjadi manusia yang sangat pemaaf. Yang kedua, jangan dimarahi. Jangan disikapi dengan sikap kasar dan keras. Dan yang ketiga, mohonkan ampunan. Kita maafkan, tidak kita marahi. Selain kita ampuni, kita mohonkan ampunan dari Allah atas kesalahan yang terjadi. Dan itulah yang akan mendatangkan insya Allah ampunan bagi kita. Dan sesungguhnya harta anak-anak semuanya adalah cobaan. Fitnah di sini adalah berarti cobaan. Banyak harta, banyak cobaan, banyak anak, banyak cobaan. Tentu jikalau kita menyikapi dengan tepat, inilah sumber kemuliaan dan kebahagiaan. Namun jangan terkecoh bahwa di sisi Allah lah sebetulnya karunia yang besar. Dan bertakwalah kepada Allah semaksimal apa yang sanggup kita lakukan. Karena tiap orang di antara kita berbeda-beda. Ilmu berbeda, kemampuan fisik berbeda, kemampuan finansial. Maka kita harus optimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan tetap Allah selalu mendampingkan pertolongan Allah itu dengan kesungguhan menafkahkan harta. Artinya barang siapa yang ingin dilapangkan dari musibah, dari kesulitan, nafkahkanlah harta yang baik. Insya Allah kalau kita benar-benar ahli sedekah, justru Allah lah yang akan memberi jalan keluar. Makin kita ditimpa kesulitan, makin harus dermawan. Kalau punya harta, lakukan dengan harta dan penuh keikhlasan. Kalau tidak punya harta, ada ilmu, maka dermakan ilmu kita. Kalau tidak juga kita punya tenaga, lakukan dengan tenaga kita. Pokoknya apa saja. Mulai terus menolong, berbuat. Inilah kalau kita sedang ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, maka gerbang kedermawanan kita segera kita buka, sehingga itulah yang mendatangkan pertolongan Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, tidak ada yang dirugikan oleh Allah yang menyedekahkan harta. Di sini Allah menyitir dengan meminjamkan hartanya kepada Allah. Artinya tidak ada yang hilang. Tidak pernah ada yang hilang. Sedekah itu bukan mengeluarkan uang. Sedekah itu melipat gandakan rizki kita. Tidak ada uang yang berkurang dengan sedekah. Shadaqatun la yanqus bal yajda. Sedekah itu tidak akan mengurangi, selain menambah. Oleh karena itulah dalam kaitan musibah dan sedekah, Allah selalu mempertautkannya dengan erat. Karena kegemaran kita menolong orang lain, itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat ini kalau kita lengkapi dengan surat Al-Hadid, coba Ustaz, supaya lebih mantap. Karena mungkin di antara pendengar banyak yang sedang menghadapi persoalan. Bagi kita cukuplah Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pemandu bagaimana kita memahami struktur persoalan dan struktur solusinya. Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi, tiada satu musibah atau bencana yang menimpa di bumi, dan tidak pula yang menimpa pada dirimu, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah amat mudah bagi Allah, amat mudah bagi Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, supaya kamu jangan nestapa terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya engkau tidak terlalu gembira, tidak terlalu bersukacita terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sadaqallahul Adzim. Saudaraku, dahsyat sekali andai kata kita memahami bagaimana Allah menuntun kita menyikapi musibah. Bahwa apapun yang sudah terjadi, itulah takdir Allah yang syarat dengan hikmah dan pelajaran untuk membuat kita bisa memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik. Semuanya sudah tertulis, kita disuruh ikhtiar adalah amal soleh kita. Namun bila sudah terjadi, jangan terlalu berduka cita terhadap yang luput dan jangan terlalu sukacita berlebih-lebihan sehingga melampaui yang diartikan syukur, bahkan menjadi sombong, membangga-banggakan diri. Semuanya adalah Allah yang sudah mengatur. Saudaraku, ini adalah keyakinan hati, sedangkan akal dan tubuh harus punya kewajiban lain, yaitu menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Jangan sampai keyakinan ini menghambat kesempurnaan ikhtiar kita. Dan yang mengesankan, setiap kali ada kesulitan, musibah, selalu Allah menggandengkan dengan
perintah untuk tidak kikir. Lihatlah kedua surat tadi. Di ujungnya selalu merupakan peringatan keras bagi yang kikir. Dengan kata lain, gerbang pintu pertolongan Allah adalah kegemaran bersedekah, menolong orang lain dengan sumber daya apapun yang Allah titipkan kepada kita. Saudaraku, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar menggugah dan menyadarkan kita untuk lebih kuat menghadapi ujian yang menimpa dan gigih untuk mendekat kepada Allah. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah dengan apa saja. Jangan ragu-ragu hadirin, jangan ragu-ragu. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan benar, insya Allah.